Hai, di Minasang sudah ada? Sudah Sensei, Full atau tidak? sudah full Sensei, Sensei. Oke, sayangnya yang lain. Oke, kalau gitu semuanya ada ya kedengarannya suara saya? Jelas ya? Oke, kita nggak akan lama-lama karena sudah sore juga. Ini bisa jadi sejam lebih, tapi semoga aja sejam kita udah beres. Semoga jam maghribnya juga nggak kepotong ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Minasan konnichiwa. Apakah Minasan sudah belajar bahasa Jepang sebelumnya? Belum ya? Sudah? Belum. Sensei. Belum. Oke. Eh, Dari nol banget atau pernah belajar sebelumnya di kampus? Nol. baru nol Sensei. Oke, kalau gitu ya. Nanti saya akan menggunakan bahasa Indonesia full. Oke, baik. Kita langsung mulai ke pengenalan asrama LPK Bahana Inspirasi Muda. Nah, ini khusus untuk 2026. Baik, kita masuk yang pertama lokasi asramanya. Nah, mungkin kan nanti kalian akan dijemput sama Fitri Sensei. Jadi, insya Allah kalian tidak akan tersesat. Nah, biasanya kandidat-kandidat baru itu tersesat, Minasang. Nah, kita itu punya dua asrama. Yang pertama asrama satu, yang kedua itu ada asrama dua ya. Ya, benar. Terus di asrama satu ini letaknya di Hegar Budi. Sama dua-duanya sama-sama di Hegar Manah. Asramanya berdekatan, hanya jarak 500 meter atau 300 meter, pokoknya tidak jauh Minasan. Asrama satu itu khusus untuk kamar-kamar. Semuanya kamar. Nah, biasanya tapi untuk asrama satu ini untuk yang sudah senior. Nah, biasanya yang senior-senior ditempatkan di asrama satu. Nah, tapi kalau Minasang, karena Minasang termasuk kandidat yang baru, itu masuknya ke asrama 2 atau di pusatnya. Nah, untuk kelas-kelas kalian, untuk kantor juga, pokoknya untuk semua kegiatan di Bahana itu ada di asrama 2 di pusat. Nah, jadi ketika kalian jadi kohai, kohai itu adik kelas atau kandidat yang baru itu masuknya di asrama 2 di pusat. Nah, asrama 2 ini letaknya di Jalan Hegarmana nomor 3. Ya, itu sebelahan banget sama Setiabudi Supermarket. Nah, kalau Minasang mau lihat di Google, silahkan cari aja APK Bana Inspirasi Muda. Nah, tapi Minasang searchingnya yang nomor 3. Jangan sampai yang Jalan Hegar Budi, tapi Jalan Hegar Mana nomor 3. Oke? Nah, tapi karena kalian mungkin akan dijemput, jadi insya Allah tidak akan tersesat ya. Kadang ada kandidat yang tersesat ke asrama satu. Nah, untuk asrama satu ini cukup hanya untuk satu mobil. Makanya ketika diantar oleh orang tua, itu biasanya ada yang ke asrama satu. Nah, saya wanti-wanti dulu nih, siapa tahu nanti kalian yang datang sendiri atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Jadi kalian harus ke asrama 2 atau di pusat. Kuncinya ke Hegar Manah nomor 3. Oke, kalau gitu kita lanjut. Yang berikutnya itu ada 4 pilar pelatihan bahana. Oke, saya mau minta siapa ya? Talia Sang, boleh bacakan 4 pilar pelatihan bahana ada apa aja? 1 sampai 4. Coba disebut Talia Sang. Ichi mental, ni karakter, sang budaya, yang skill. Tuh bisa ngomong bahasa Jepang, udah belajar Talia Sang? Eh, udah sensei. Di kampus ya? Iya, yang di kampus sensei. Oke. Itu bisa. Oke. Di bahana ini, Minasa harus mengetahui juga, di bahana kita punya 4 pilar pelatihan. Yang pertama itu ada mental. Kenapa sih ada mental? Kenapa sih nggak skill dulu? Kenapa sih nggak budaya dulu? Kenapa sih nggak akademik dulu? Kenapa harus mental? Karena gini Minasang, Minasang kan mau pergi ke luar negeri. Kerjanya bukan di Indonesia lagi. Minasang tuh akan kerja di luar negeri. Yang pasti dari segi bahasa, dari segi budayanya, dari segi pertemanannya, kekeluargaannya, apalagi Minasang akan bekerja itu pasti berbeda dengan yang di Indonesia.
Pasti mungkin dari kalian ada yang pernah kerja part-time mungkin ya, ada yang tahu orang tuanya gimana kerjanya. Nah, itu sangat berbeda dengan pekerjaan yang ada di Jepang. Dan selain itu, kalian akan jauh dari keluarga, akan jauh dari teman, yang membutuhkan, yang berarti kan harus akan membutuhkan mental yang sangat kuat. Maka dari itu, di Bahana kalian akan ditempa mentalnya sekuat baja. Jadi, di Bahana itu mental kalian harus kuat. Kenapa? Karena kalian akan jauh dari keluarga yang pertama tadi. Terus yang keduanya, kalian akan jauh dari teman-teman. Tadi sana di Jepang minasan pasti kesepian. Dan budaya kerjanya juga berbeda sekali dengan budaya kerja di Indonesia. Jadi, pastinya kalian harus memiliki mental yang kuat untuk bekerja di Jepang. Mental itu nomor satu minasan. Karena, kenapa harus jadi nomor satu? Kalau misalkan mental kalian lemah, mental kalian ciut, mental kalian tempe, kalian baru seminggu di Jepang juga mungkin pasti akan mikir dua kali, pasti akan mikir untuk pulang. Makanya supaya hal itu tidak terjadi, supaya mental kalian kuat, kita akan tempa mental kalian di sini. Gimana sih caranya tempa mental di Bahana? Nanti, ketika kalian sudah menginjakan kaki di Bahana, kita akan perlihatkan bagaimana kita akan menempa mental kalian. Yang kedua, itu ada karakter. Nah, karakter juga, karakter kalian kan dan termasuk saya juga karakter orang Indonesia. Nah, minasan tahu sendiri ya, karakter orang Indonesia dan orang Jepang itu sangat-sangat jauh berbeda. Dari segi budayanya, dari segi antrinya, dari segi kerjanya, karakternya, yang karakter orang Jepang yang disiplin. Ya, minasan tahu kan ya, orang Jepang sedisiplin apa, orang Jepang itu kibishi apa. Minasan tahu kibishi apa? Seketat apa, sedisiplin apa, itu kan termasuk juga ya, termasuk ke dalam karakter. Nah, Minasang ketika di Bahana, itu karakter Minasang akan diubah. Karakter-karakter orang Indonesianya kita buang dulu. Kita akan menerapkan karakter-karakter orang Jepang. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa dan diterima oleh orang-orang di sana. Ketika kalian di Jepang, kalian sudah terbiasa dengan budayanya, kalian sudah bisa terbiasa dengan budaya kerjanya di sana, bahasanya sudah terbiasa dan karakternya juga sudah menyesuaikan dengan orang Jepang. Seperti itu. Terus yang ketiga ada budaya. Nah, budaya kita taruh di ketiga. Kenapa? Budaya itu tidak cuma hanya budaya Matsuri, budaya budaya pada umumnya, kimono, atau matcha segala macam. Tidak, bukan budaya itu, tapi budaya bekerja. Budaya Jepang itu kan sangat banyak dari budaya mengantrinya, budaya disiplinnya, budaya tepat waktu, budaya pekerjaannya, budaya kerjanya itu pasti setiap perusahaan juga akan berbeda. Nah, maka dari itu di Bahana ini kita akan memperlihatkan kepada minasan nih gimana sih budaya kerja di Jepang. Tidak hanya kita pasti akan menjelaskan tentang budaya-budaya yang lain seperti budaya pada umumnya, tapi kita akan fokuskan untuk budaya kerjanya supaya apa? Supaya kalian diterima dengan teman-teman di Jepang nanti, supaya kalian nanti diterima bekerja di Jepang dengan senang hati oleh orang Jepangnya. Seperti itu. Pokoknya budaya juga harus minasang pelajari. Apalagi budaya kerja di setiap perusahaan juga akan berbeda-beda. Apalagi minasang mungkin akan jadi kaigo atau gaishoku, itu juga budayanya berbeda-beda. Makanya Sensei Bahana ini rata-rata sudah pernah bekerja di Jepang. Nah, minasang akan belajar dari pengalaman-pengalaman Sensei Gata yang ada di Jepang. Gimana sih budaya kerjanya di sana? Gitu. Kemudian yang keempat skill. Nah, skillnya ditaruh terakhir. Nah, skill ini Minasang tidak hanya skill dalam berbahasa saja, tapi Minasang akan diajarkan untuk skill-skill seperti Gaishoku, Inshoku, atau Kaigo. Ya kan? Nah, ini saya mau nanya dulu kalian ini rata-rata Kaigo, perawat, atau non? Non kesehatan? Semuanya kesehatan? Izin sensei, ada dari perawat dan bidan sensei. Oke, oke. Berarti Minasang masuknya ke Kaigo. Nah, apalagi di sini sudah ada sensei yang berpengalaman Kaigo. Rata-rata ada sekitar 3 sensei yang punya pengalaman Kaigo dan sudah pernah bekerja di Jepang. Nah, kalian akan langsung diajarkan tentang skill Kaigo, skill kalian untuk merawat lansia langsung dari sensei yang pernah berpengalaman bekerja di Jepang. Seperti itu. Jadi, kalian tidak cuma-cuma ke sini. Di sini juga semua senseinya juga
berpengalaman. Terutama untuk Kaigo, sudah ada beberapa sensei yang punya skill Kaigo dan pernah bekerja di Jepang sebagai Kaigo. Tentunya untuk bahasa Jepangnya juga sama, rata-rata sensei di Bahana ini sudah pernah bekerja di Jepang. Maka dari itu, Minasan tidak usah khawatir, kita akan memberikan skill-skill pekerjaan, skill-skill tentang bahasa ke kalian dengan senang hati, dengan pasti akan eh, bekerja keras untuk kalian ya. Nah, kenapa sih skill terakhir, apa namanya satu mental? Percuma kalau karakter kalian sudah mengikuti orang Jepang, budayanya sudah mengikuti orang Jepang, skillnya sudah bagus, tapi mentalnya ciut, tapi mentalnya tidak kuat. Nah, yang dari nomor 2 sampai 4 ini akan pudar kalau mental kalian tidak kuat. Maka dari itu, Bahana menomor satukan mental. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, dari Minasa apakah ada pertanyaan dari mental, karakter, budaya, dan skill? Nah, jangan lupa kalau misalkan di Bahana, saya spill juga, di Bahana itu ada budaya mencatat. Nah, ketika nanti kalian masuk di Bahana, kalian harus sudah sedia pulpen dan juga notes kecil atau buku saku. Jadi ketika kalian di Bahana, kalian sudah harus membawa pulpen dan notes kemana-mana. Fungsinya untuk apa? Ketika kalian nanti masuk ke Bahana, itu kan akan mencatat apapun, mencatat sedetail mungkin. Misalkan dari sensei ngomong, ini ada informasi A, B, C, D, E, F, G, kalian langsung catat. Pokoknya kita mengikuti budaya Jepang yang mencatat. Di Jepang juga gitu, Minasan. Ketika nanti kalian bekerja, itu pasti akan membawa notes kecil atau buku saku dan juga pulpen untuk dibawa kemana-mana. Supaya apa? Supaya mencatat. Jadi, Minasan tidak usah atau tidak perlu untuk menanya dua kali. Fungsinya kalian mendengarkan dan juga kalian langsung mencatat supaya tidak lupa dan supaya tahu di mana letaknya game, kalian tahu. Oh, tadi saya dikasih tahu A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Jadi, usahakan mulai dari sekarang kalian sudah harus banyak mencatat juga. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slogan kandidat. Oke, saya mau tadi Talia sudah. Saya mau siapa ya? Ada yang mau volunteer untuk membacakannya? Membacakan nomor satu saja. Oke, sebelum itu, slogan kandidat ini wajib kalian hafalkan. Ini bahasa Indonesianya, nanti ketika kalian di Bahana akan diubah menjadi bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepangnya dulu, setelah kalian sebut bahasa Jepangnya, kalian akan menyebutkan bahasa Indonesianya. Jadi kalau bisa mau kalian screenshot juga boleh, di screenshot dulu, kalian hafalkan dulu, kalian cicil-cicil dulu dari sekarang boleh. Jadi slogan kandidat ini nanti akan disebutkan, akan diucapkan bersama kandidat yang lain ketika kalian nanti akan sore atau briefing. Nanti briefingnya itu akan ada dari hari Senin sampai hari Kamis pagi-pagi. Nah, itu kan akan kumpul semuanya, akan kumpul bareng-bareng. Nanti kan akan menyebutkan tentang slogan kandidat ini. Kan harus menghafalkan slogan kandidat dari 1 sampai 4. Nanti juga waktu di Bahana akan disebutkan juga dalam bahasa Jepang. Seperti itu. Oke, kalau gitu saya ingin Devi Nasang, boleh dibaca nomor 1 sampai nomor 4? Ichi, orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Nih, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Sang orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Yong, orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Oke, terima kasih Devinasa. Hai, di slogan kandidat ini yang pertama orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. So, Des, jadi kalian ini ketika masuk Bahana berarti kalian adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Berarti kalian ini adalah orang-orang yang jujur. Kemudian kan adalah orang-orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Sebelum kalian menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di Jepang, kalian harus menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan kerja ketika di Bahana. Anggap saja Bahana ini adalah kantor kalian. Anggap saja Bahana ini adalah tempat kerja kalian. Tapi memang betul ya, kalian masuk Bahana ini bukan sebagai siswa, bukan sebagai murid. Tapi kalian adalah kandidat-kandidat yang akan berangkat ke Jepang. Maka dari itu saya di grup juga ngomongnya kandidat, bukan siswa. Kenapa? Kalau siswa kalian kayak sekolah lagi dong. Tapi kenapa kita sebut kandidat? Karena kalian ada orang-orang yang akan bekerja di Jepang. Kalian bukan murid sekolahan lagi, tapi kalian akan bekerja.
Maka dari itu, kalian kalau misalkan sudah menginjakkan kaki di bahana, kalian sudah tahu, kalian sudah paham bahwa saya itu akan bekerja keras. Di bahana ini kalian tidak akan bisa leha-leha. Kalian tidak akan bisa hanya diam-diam saja. Kalian tidak hanya bisa nyontek ChatGPT, kalian tidak bisa hanya nyontek punya teman, itu tidak bisa. Kita bisa saja mengeluarkan orang-orang seperti itu. Kalau kalian tidak bekerja keras, akan lebih lama lagi kan berangkat ke Jepang. Seperti itu. Makanya ketika kalian sudah menginjakan kaki di Bahana, berarti kalian adalah orang-orang yang ingin bekerja keras. Karena adalah orang-orang yang jujur. Kemudian kalian tuh bisa menyesuaikan diri. Kenapa sih menyesuaikan diri? Karena di Jepang aja kan harus menyesuaikan diri. Di maaf maaf. Nah, ketika di Jepang harus menyesuaikan diri, kalian harus bisa menyesuaikan diri dulu di LPK Bana Inspirasi Muda. Di sini kan akan kaget. Saya wanti-wanti kan akan kaget. Kenapa? Yang pertama aturannya banyak. Kedua, jam belajarnya padat. Yang ketiga, teman-temannya dari berbagai daerah. Semua daerah ada. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, dari Papua ada. Semuanya ada, apalagi dari Pulau Jawa itu pasti banyak. Nah, kalian di sini harus menyesuaikan diri, ya. Jadi, sudah mulai menyesuaikan diri sini supaya nanti Jepangnya juga bisa langsung menyesuaikan diri dengan budaya-budaya dan karakter-karakternya di sana. Kemudian yang kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Ya, kandidat-kandidat bahana ini ketika sudah lulus dari bahana, itu pasti unggul dalam skill. Karena yang tadi sudah disebutkan ya, sensei-sensei kita di sini adalah orang-orang yang berpengalaman. Baik dalam berbahasa Jepang maupun dalam skill. Baik itu gaishoku, inshoku, atau kaigo. Itu semuanya sudah good skillnya. Jadi kan tidak usah khawatir. Kemudian kandidat-kandidat bahan yang sudah lulus dari bahan yang sudah ke Jepang pasti knowledge-nya bagus. Pasti pengetahuannya bagus, apalagi pengetahuan tentang Jepangnya bagus. Kemudian kita juga menomorsatukan attitude. Baik itu kepada sensei, baik itu kepada atasan kalian nanti, dan juga kepada sesama. Di bahana pun begitu, kalian harus bagus dalam attitude-nya. Yang ketiga, orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi, kemudian berusaha untuk mewujudkannya. Ya, orang-orang di Bahana ketika masuk Bahana berarti kalian itu adalah orang-orang yang senantiasa mau belajar, bukan orang yang harus ditekan dulu baru belajar, bukan orang yang leha-leha tiba-tiba masuk ke Bahana tidak. Berarti kalian ini, 10 orang ini adalah orang yang senantiasa mau belajar, mau berusaha, orang-orang yang unggul, mau bekerja keras, orang-orang yang jujur, seperti itu. Kemudian kalian harus punya visi. Kalau tidak punya visi, kan tidak akan maju ke depannya, betul? Kemudian kalian adalah orang-orang yang pasti akan berusaha untuk mewujudkan si visi dan juga misi kalian ini, yaitu kemana untuk berangkat ke Jepang. Yang keempat, orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap mencari pemimpin di masa depan. Ya, kandidat-kandidat di Bahana ini itu adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Nah, nanti ketika kalian di Bahana ini, kalian pasti akan dapat cui. Ada yang tahu cui itu apa, Minasang? Atau kalian tidak tahu? Tidak tahu. Oke, cui itu ada yang tahu? Tidak. Ya, Sensei. Tadi kayak ada gini. Cui itu artinya ditegur atau diperbaiki sikapnya dan segala macam. Atau cuy itu artinya ditegur minasang. Di Bali pasti kalian akan sering sekali ditegur, apalagi sama senseinya. Nah, ketika kalian ditegur sama sensei, ketika kalian ditegur sama kakak kelas kalian, usahakan untuk tidak sakit hati. Kenapa tidak sakit hati? Karena kan kalian mau bekerja nih. Kalau misalkan kalian ditegur berarti ada yang salah dengan diri kalian. Berarti kan harus introspeksi diri, harus memperbaiki diri. Bukan berarti kalian harus sakit hati. Tidak. Jadi ketika kalian ditegur, itu memperbaiki dirinya bukan masuk ke hati, bukan jadi sakit hati, bukan jadi baper, tapi harus masuk ke otak. Oke, aku tadi ditegur sama si A. Berarti aku harus memperbaikinya dan besok tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Harusnya seperti itu. Ya, ini di slogan kandidat juga ada orang yang senantiasa memperbaiki diri. Jadi, ketika kalian dicui, baik itu dengan sensei atau dengan senpai kalian, usahakan untuk tidak baper, tapi kalian harus introspeksi diri dan masukkan ke otak kalian dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Jadi kandidat-kandidat di Bahana ini adalah orang-orang yang mau memperbaiki diri. Oke, kemudian kandidat Bahana ini biasanya adalah orang-orang yang siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kenapa? 10 orang sekarang yang ada di Zoom pasti kebagian menjadi pemimpin. Di Bahana nanti kan akan kaget. Setiap hari pasti akan ada rolling pemimpin. Misalkan Senin bisa jadi Mitasang jadi pemimpin. Hari Selasa Taliasang jadi pemimpin. Terus saja rolling. Seperti itu. Baik itu pemimpin kelas, pemimpin soji, pemimpin chorei, pemimpin osoji. Nanti ada leader asrama juga, ada leader kamar, nanti ada juga leader kandidat. Tuh banyak sekali. Nanti kalian akan menjadi pemimpin. Semua kandidat akan kebagian menjadi seorang pemimpin. Tidak ada yang tidak pernah menjadi pemimpin. Nanti kalian akan merasakan ketika sudah menginjakan kaki di Bahana. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, untuk slogan kandidat dari Minasang, apakah ada pertanyaan? Dajabu desu ka? Apakah sudah oke? Kalau ini mau di screenshot boleh, Minasang. Aman ya? Aman? Selamat gini. Aman, Sensei. Oke. Oke, kita lanjut. Minasang. Ke, nah, prinsip kerja. Saya mau gelorasang. Gelorasang dipanggilnya gelorasang. Atau hartatisang. Baik, Sensei. Prinsip kerja. 1. Gofung Maino Sensin. 2. Aisatsu. 3. Chourei. 4. Soji. 5. S. Seiri. Seiton. Seiso. Seiketsu. Shitsuke. 6. Hourenso. Houkoku Renraku Soudan. Oke, terima kasih Gelorasang. Gelorasang dipakai Gelora atau Hartati. Glora Sensei. Oke, arigatou gozaimasu Gelorasang. Oke, di sini ada prinsip kerja. Prinsip kerja sama dengan yang tadi slogan kandidat. Kalian akan ngomong ini ketika dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi silahkan kalian hafalkan selagi masih di rumah untuk menghafalkan prinsip kerja. Karena ketika nanti kalian di Bahana, kalian pasti ngafalin ini, pasti disuruh hafal. Tapi pasti kalian akan banyak alasan. Kenapa? Karena kita ketika kalian sudah masuk bareng kan akan banyak aktivitas. Selagi kalian masih di rumah, silahkan untuk screenshot dan kemudian silahkan hafalkan tentang prinsip kerja dan slogan kandidat yang tadi, oke? Nah, yang pertama tadi ada Gofung Mai no Seishin. Gofung Mai no Seishin itu adalah persiapan sebelum kerja. Yaitu persiapannya gimana? 5 menit sebelum bekerja kalian harus sudah siap-siap. Nah, 5 menit itu bukan berarti kalian, misalkan nih jam 8 pas kalian akan belajar, berarti jam 7.55 itu kalian harus sudah siap. Bukan jam 7.55-nya kalian baru masuk kelas, bukan. Tapi jam 7.55-nya kalian itu sudah tegak duduk di tempat masing-masing, baju sudah rapi, meja sudah rapi, bersih, papan tulis rapi, mukanya segar, rambutnya rapi, kerudungnya rapi. Gak ada lagi yang kotor dan segala macam. Walaupun belum dimulai nih pembelajarannya. Tapi itu namanya Gofung Mai no Seishin. Karena di Jepang juga sama seperti itu. Di Jepang kan tidak ada budaya telat. Ya kan? Di Jepang tuh pasti duluan-duluan nih orang yang misalkan janjian jam 12. Sebelum jam 12 bahkan sebelum setengah jam sebelum jam 12 itu pasti sudah pada datang. Seperti itu. Nah, supaya kalian juga terbiasa dengan budaya seperti itu, supaya tidak ada budaya telat, jadi kalian itu diterapkan di Bahana adalah Gofungmai no Seishin, yaitu 5 menit sebelum dimulainya kegiatan kalian harus sudah siap. Misalkan kan suka ada nih kegiatan sama sesama kandidat hari Sabtu tuh biasanya ada sodang. Sodang itu diskusi bersama. Nah, misalkan kalian ada sodang jam 10 berarti kalian harus datang jam 9.55. Bukan harus datang, tapi kalian sudah siap di tempat. Janjian kalian nanti di hall, misalkan dengan asrama 1 dan asrama 2 janjiannya di hall. Jam 9.55 kalian harus udah ada di tempat. Bukan berangkat dari asrama 1 atau bukan berangkat dari kamarnya jam 9.55, tidak. Tapi jam 9.55 kan harus sudah duduk, sudah siap, pulpen sudah ada, buku sakunya juga sudah ada untuk catatan. Seperti itu. Oke? Pokoknya Gofung Maino Session itu 5 menit sebelum dimulainya pekerjaan, 5 menit sebelum dimulainya kegiatan itu udah siap.
Bukan mulai, tapi sudah siap di tempat. Sudah siap clear semuanya. Jadi persiapan sebelum kerja. Oke? Yang kedua itu ada aisatsu. Ada yang tahu aisatsu itu apa, Minasang? Tidak ada yang tahu aisatsu? Tahu dong, pasti. Perkenalan diri ya, Sensei. Perkenalan diri bukan ya. Kurang tepat? Ada lagi? Salam ya, Sensei. Betul, aisatsu itu salam. Jadi di bahasa itu sudah harus dibiasakan salam sapa ya. Kalian juga sudah tahu ya, di Indonesia juga ada salam sapa. Senyum. Nah, ketika di bahasa juga sama, itu namanya aisatsu. Nah, aisatsu ini tidak hanya kepada sensei. Nah, biasanya itu kan hanya kepada sensei, tapi minasan juga harus aisatsu kepada sesama kandidat. Baik itu adik kelas kalian atau nanti kakak kelas kalian, baik itu kohai atau senpai kalian. Jadi, ketika ketemu kalian harus aisatsu atau tadi salam sapa ya, sapaan. Gimana nyapanya sensei? Kita akan sapaan seperti biasa. Ohayo gozaimasu, selamat pagi, selamat siang, konnichiwa, konbanwa, selamat malam, atau otsukare-sama desu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kemudian kalau misalkan mau ngelewat tengah-tengah yang lagi ngobrol, kan ngomongnya shitsureshimasu atau permisi, seperti itu. Jadi harus banyak-banyak aisatsu juga. Nah, aisatsunya ini juga sambil ojiki, yaitu apa bahasa Indonesia ya? Pokoknya bahasa Indonesia ngebow ala Jepang. Kayak gitu. Nah, Aisatsunya nanti gimana? Caranya gimana? Aisatsunya ada apa aja? Nanti akan diajarkan oleh sensei ketika kita tatap-tatapan muka, ketika kalian sudah nyampe di mana. Oke, lebih lanjutnya. Ketiga itu ada core. Dan tahu core apa? Tadi dari tadi juga beberapa kali saya udah nge-mention tentang core, core, core. Gimana Minasang? Core itu apa sih? Ada yang tahu? Apa itu Sarapan core? sarapan pagi. Eh, Bukan, kurang tepat. Apa yo? Core. Kalau nggak tahu silakan geleng kepala. Oke. Jadi, core itu adalah apel pagi. Silahkan dicatat di buku masing-masing. Core sama dengan apel pagi. Kayak tadi yang sudah saya bilang, prinsip kerja ini dan slogan kandidat akan diomongkan, akan disebutkan oleh kalian ketika kalian sedang core. Core itu apel pagi. Dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat tidak ada core. Core itu adanya hari Senin sampai hari Kamis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membiasakan diri menjadi pemimpin. Kemudian membiasakan diri untuk public speaking depan orang-orang. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk PBB juga, untuk mendisiplinkan diri. Fungsinya juga untuk kalian lancar bicara bahasa Jepang. Karena di tiap harinya akan ada tema-tema yang berbeda. Dan biasanya hari Senin itu temanya diatur sama kepala asramanya dari kandidat. Nah, itu akan diatur temanya, per angkatan akan berbeda, per kelas akan berbeda. Jadi kalian hari Senin misalkan sore, nanti temanya akan dibikin oleh si pengawal atau kepala asramanya dari kandidat. Seperti itu. Kemudian, contohnya apa sih? Contohnya perkenalan diri atau apa sih makanan yang kamu suka, hobi kamu apa? Nanti akan dihapiokan atau presentasikan ke kakak-kakak kelas kalian, ke senseinya, dan juga ke teman-teman kalian. Itu akan dipresentasikan gitu. Terus kemudian dari hari Selasa sampai hari Kamis itu biasanya briefing tentang pelajaran kalian. Misalkan dari hari Selasa jam pertama ada pembelajaran apa dengan sesi siapa, jam kedua ada pembelajaran apa dengan sesi siapa dan sampai jam terakhir. Seperti itu. Itu namanya core dan briefing atau pagi briefingnya seperti itu. Fungsinya apa? Ya tadi saya bilang, supaya kalian bisa public speaking, bisa ngomong depan orang tanpa gugup. Sudah terbiasa ngomong depan orang tanpa gugup. Ngomong depan orang dengan bahasa Jepang. Seperti itu. Jadi itu namanya core, membiasakan diri untuk disiplinkan diri juga. Gitu, termasuk ke dalam core. Gitu minasan. Jadi core, semuanya akan kebagian core. 10 orang yang dalam Zoom ini juga akan kebagian menjadi pemimpin core. Pastinya, pasti kalian akan semuanya hapyo akan presentasi ke depan mempresentasikan tentang tema-tema masing-masing nanti yang akan dibikin oleh pengawas asrama dari kandidatnya. Gitu.
Kemudian keempat ada soji. Soji itu beres-beres minasang. Jadi kalau soji itu ada setiap hari. Jadi sojinya dari hari Senin sampai Jumat itu biasanya hanya soji kelas yang dipakai sama kalian. Itu ada piket kayak biasa kan sekolah aja. Itu ada piket soji perharinya. Jadi kelas kalian ketika sudah digunakan silakan disapu, dipel, kacanya dilap, papan tulisnya dihapus, kemudian debu-debunya dihilangkan. Nah, itu termasuk ke soji. Kemudian sojinya ini tidak hanya kelas, tapi toilet juga di soji. Nah, jadi kalau dari hari Senin sampai hari Jumat itu sojinya di area yang sudah kalian pakai. Gitu. Nah, sojinya itu dari jam 4:20 sampai jam 4:40. Jadi ada waktu 20 menit untuk soji. Nah, sojinya itu juga ada briefingnya. Jadi kumpul dulu nih sama semua kandidat yang piket. Nanti kalian kumpul dulu, kalian briefing dulu, kalian dapat kebagian di kelas mana, kalian kebagian di area mana. Nah, setelah itu baru kalian bubar untuk ke area masing-masing. Setelah beres, jam 16:40 kalian akan kembali lagi ke tempat asal untuk briefing kalian. Nanti kalian akan diperlihatkan oleh leadernya. Nah, nanti kalian juga akan kebagian menjadi leader, tenang saja. Semuanya kebagian menjadi leader. Nanti akan di briefing, kamu tadi habis beresin ini, gimana ada masalah atau tidak, dan segala macam. Oke? Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan dan sampai kalian jelaskan ketika sudah berada di bahana. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soji juga, ini nanti ada osoji. Osoji itu adalah bersih-bersih yang besar banget, saya mendetail sampai mejanya dielap, sampai debu-debu terkecil tuh gak boleh, sampai kipasnya dibongkar sampai dielap. Nah, nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut, oke? Kemudian kelima ada goes atau 5S, yaitu seiri, seitong, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Seiri itu adalah kalian harus memilah-milah barang. Nah, sebenarnya dari kalian di rumah juga kalian sudah melakukan seiri. Jadi ketika kalian sebelum masuk ke bahana, kalian itu udah seiri sebenarnya. Seiri itu memilah-milah barang. Mana yang perlu dan mana yang tidak. Yang perlu silakan kalian bawa ke bahana. Yang tidak perlu silakan kalian tinggalkan di kamar kalian. Itu namanya seiri. Di bahana juga nanti seperti itu. Mana barang asrama yang kalian perlu dan mana barang asrama yang kalian tidak perlu, itu di seiri. Nanti dipisah-pisah, dipilah-pilah sama Minasang. Gitu. Oke? Nanti dipilah-pilah. Mana barang yang perlu silahkan dipakai, silahkan disimpan. Mana barang yang tidak berguna, yang mungkin barang yang tidak terpakai lagi, silahkan untuk dibuang. Jangan ada nyimpan-nyimpan barang berlebihan di asrama. Di rumah kalian juga sama seperti itu ya, kan juga harus diseiri. Ketika ke bahana juga harus seiri. Kedua itu ada seitong, yaitu rapih. Di bahana kalian harus rapih. Yang pertama penampilan. Karena kalian akan bekerja sebagai kaigo, karena kalian akan bekerja sebagai perawat lansia, kalian harus rapih. Rapih dalam hal apa? Kerudung kalian. Ini kan rata-rata saya lihat semuanya pada berkerudung ya. Tadi saya buka dan ada juga yang nggak pakai kerudung. Nah, ketika pakai kerudung kalian harus dililit. Nah, kalau misalnya saya juga dililit tapi tidak dililit terlalu rapi ya. Nanti kalian akan belajar cara lilit yang rapi dan benar seperti apa. Harus rapi kerudungnya, nggak boleh ada gerinjul-gerinjulan. Bajunya harus rapi, celananya harus rapi, roknya harus rapi. Semuanya harus rapi. Nah, untuk yang tidak dikerudung juga, kalian harus rapi. Rapi dalam hal apa? Rambutnya harus dicepol di belakang, dicepol satu gitu, bukan seperti yang cepol kuda ya. Kan harus ada disanggul gitu dan harus pakai hairspray supaya nanti si baby rambutnya itu tidak muncul-muncul ke atas-atas. Pokoknya harus sleek, harus rapi. Nanti saya akan perlihatkan gimana sih bentukannya gitu. Pokoknya harus rapih banget. Nah, itu yang pertama dari penampilan dulu. Dan untuk penampilan wajah juga, kayak saya lihat di sini tidak ada laki-laki ya. Tidak ada dansei. Jadi wajah kalian juga harus di make up. Tapi bukan make up yang terlalu ngejreng kayak mau kondangan gitu, bukan ya. Tapi minimal pakai lip tint. Kenapa? Karena kan saya udah bilang juga, kalian adalah kaigo, perawat lansia. Kalian akan memberikan jasa. Kalian harus fresh mukanya, karena harus rapi, harus clean, harus... Ya, kita kan akan memberikan jasa kepada orang. Ya kan? Masa wajahnya nanti kusam, masa wajahnya nanti nggak pakai make up, kan tidak enak juga dilihatnya. Ya kan? Jadi biasakan bagi kalian yang masih belum terbiasa untuk bermake up, belum terlalu terbiasa untuk merapikan diri, silakan tetapikan diri dari sekarang. Oke? Silakan kalian bermake up, tapi ingat make upnya jangan terlalu berlebihan.
Dan yang kedua itu merapikan barang-barang di asrama atau di kamar kalian. Yang pertama kamar kalian dulu. Nanti saya akan perlihatkan ketika kalian sudah ada berada di bahana, itu si kotak di bawah kasurnya itu harus rapi, harus disusun. Loker juga sama, harus rapi, harus disusun. Dari yang di bawah sampai yang ke atas itu kalau bisa warnanya itu harus sesuai. Misalkan yang bawah merah, tengahnya hitam, atasnya putih. Dan si bajunya kalian itu dari ujung kanan sampai ujung kiri itu 20 cm. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian bukunya juga dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nantilah kalian akan kaget, kan akan terkejut. Silakan nanti kalian datang saja ke Bahana. Kalian akan mendengarkan lebih lanjut tentang aturan-aturan di loker seperti apa. Itu baru loker binasang. Baru baju, baru loker. Nah, sekarang untuk kasurnya juga harus rapi. Kasurnya itu tenang, spray dan selimut sudah tersedia di Bahana, ya. Kecuali guling, guling tidak ada di sini. Wirasal tidak boleh membawa guling, ya. Tidak boleh membawa guling. Kalau boneka boleh, tapi bonekanya kecil, ya. Yang bisa masuk koper. Kalau misalkan bonekanya terlalu besar tuh jangan, dilarang dibawa. Nah, untuk si selimutnya juga ada peraturannya, Minasang. Jadi, si selimutnya itu kan selimut gini deh. Dari ujung selimut sampai ke sini itu 20 cm. Dari ujung selimut sini sampai ke tengah itu 60 cm. Ya, nanti kalian akan belajar, tenang. Kenapa sih harus kayak gitu sih? Kok ribet banget? Iya, karena kalian kamu kerja di Jepang. Di Jepang juga sama kayak gitu. Jadi sebelum kalian kaget di Jepang, kalian kaget dulu di sini aja. Kalau di sini kan enak, orang-orangnya masih bahasa Indonesia, orang-orangnya masih pada ngerti bahasa Indonesia. Kalau di Jepang kalian mau nanya ke siapa? Ya, kalian kalau misalkan di Jepang kan tiba-tiba udah dimarahin sama atasan. Kalau di sini kan kalian belajar dulu. Belajar gimana cara ngelipat baju yang baik dan benar, gimana cara nyusun buku, gimana nyusun selimut, gimana rapihin selimut, gitu kita belajar dulu di sini, tenang. Ya, tidak akan kita telantarkan. Pokoknya selimut juga ada aturannya dan bantal kalian juga si bolongannya itu harus menghadap ke tembok gitu. Nah, pokoknya harus rapi, harus seiso, pokoknya ya itu harus rapi. Harus seiso, maaf salah. Kalau misalkan seiso itu dia bersihkan. Ya, betul. Kalau misalkan ini adalah seitong harus dirapihin ya. Tadi udah baju udah, loker udah, hakonya juga. Nanti kalau misalkan kalian itu pasti ada dua hako ya, ada dua keranjang. Pasti punya dua keranjang pribadi dan di keranjang ini juga sama. Harus dirapikan. Mana yang buat baju-baju, mana yang buat alat-alat mandi dan alat-alat makeup. Kemudian karena tadi sudah semua, lanjut kita ke seiketsu. Tadi seiketsu adalah sama kayak soji, yaitu rapi. Yaitu harus bersih-bersih. Pokoknya di bahana ini harus bersih. Ada sampah dikit langsung ambil, jangan cuek. Ya, jangan biasakan untuk menjadi orang yang cuek. Kalian harus aware dengan sekitar. Kalian harus aware, misalkan ada sampah sedikit, itu silakan diambil. Kalau misalkan ada kelihatan nih sampah sedotan walaupun kecil banget, itu silakan diambil. Biasanya sampah permen kan kecil banget gitu ya, itu juga harus diambil. Gitu minasan. Pokoknya kalian gak boleh cuek, kalian harus aware dengan sekitar, harus bersih. Makanya kan ada soji dari hari Senin sampai hari Jumat. Bahkan Sabtu Minggunya juga ada soji, ada bersih-bersih minasang. Gitu. Jadi bersih-bersihnya itu setiap hari, tentu saja. Pokoknya bersihkan area yang sudah kalian pakai. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, tapi kan harus dibersihkan lagi. Ketika sudah pakai, bersihkan. Ketika sudah pakai, bersihkan. Seperti itu. Dan yang terakhir ada Shitsuke. Shitsuke itu adalah kedisiplinan. Nah, kalian di sini harus belajar disiplin. Bagi kalian yang merasa belum disiplin, masih malas-malasan, nah kalian ketika di bahana ini kan akan belajar disiplin. Dari Chorei juga sudah mengajarkan tentang disiplin, dari Aisatsu mengajarkan disiplin, Gofung no Seishin juga mengajarkan disiplin. Pokoknya semua kegiatan di bahana ini mengajarkan kita untuk disiplin, ya. Kita akan belajar disiplin. Kemudian yang keenam ada Horenso, Hokoku dan Rakusoda. Hokoku itu laporan. Ya, kalian itu ketika melakukan sesuatu harus laporan. Apalagi ketika kalian ada di organisasi, contohnya misalkan jadi bendahara, misalkan menjadi pengawas asrama bagi kandidatnya, itu harus banyak hokoku atau laporan. Dari kalian juga harus banyak laporan. Laporan seperti apa sih? Yaitu laporan misalkan kalian melihat kerusakan. Misalnya di kelas kalian lampunya kedap-kedip. Kan harus apa sih?
ya harus ngelapor. Itu namanya hokoku. Ngelapor ke siapa? Ke saya sebagai pengawas asramanya. Gitu. Nanti kalian laporkan. Nanti kalian juga akan renraku. Renraku itu juga ngabarin. Ngabarin ke senseinya. Sensei, sumimasen, ini ada kerusakan. Misalkan kerusakan asrama, apa, segala macam. Gitu. Pokoknya harus hokoku dan renraku. Renraku itu ngabarin. Oke, yang terakhir ada sodang. Sodang itu adalah diskusi. Kalian biasanya ada diskusi, Minasang. Diskusinya itu biasanya setiap hari Sabtu. Itu akan ada diskusi bersama seluruh kandidat. Gitu, itu namanya sodang. Dan kadang sebulan sekali akan ada sodang bersama saya. Sodang bersama saya biasanya itu untuk melihat perkembangan kalian di asrama seperti apa, kalian ada apa aja, ada masalah apa aja di Bahana itu akan disodangkan atau diskusikan bersama saya. Seperti itu Minasang. Hai, dari prinsip kerja, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan satunya gimana nih Sensei? Hukumnya itu gimana? Apakah ada pertanyaan? Atau aman-aman aja? Sensei, izin bertanya. Bagus Minasang, apa? Tapi tidak terlalu penting sih Sensei, tapi mau izin bertanya. Gak apa-apa, Eh, biar rame. kalau kalau boleh nggak ya di asrama pakai bed cover? Tidak. Karena Karena di sini sudah disediakan bantal, sudah disediakan kasur, sudah disediakan selimut. Jadi bed cover itu dilarang dibawa. Silakan disimpan di rumah. Oke? Iya, makasih Sensei. Sama-sama. Hai, selain Revinasa, apakah ada pertanyaan lagi? Aman, yang lain? Oke, kalau aman kita lanjut. Oke, skip. Nah, ini dia organisasinya yang kalian harus tahu. Nah, di sini ada pengawas asrama, yaitu saya. Saya adalah atasan-atasannya kalian, gitu. Jadi saya akan memantau kalian, memantau organisasi kalian. Tugas saya itu memantau kalian, memantau organisasi kalian, memantau keuangan kalian juga, memantau sikap-sikap kalian, nilai-nilai kalian. Pokoknya semuanya akan saya pantau. Ya, sampai kamar-kamar kalian itu sering saya pantau. Nah, saya juga sering keliling asrama untuk mengecek kamar kalian apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Kamarnya sudah rapih atau tidak, seperti itu. Jadi akan saya cek. Nanti di tiap kamar itu ada penggaris, misalnya penggaris kardus gitu. Nanti saya akan pakai si penggaris itu untuk melihat apakah kalian sudah sesuai dengan aturannya, apakah si selimut kalian sudah 60 cm. Kalau tidak akan saya acak-acak binasa. Gitu. Jadi mulai sekarang, siapkan diri untuk menjadi disiplin. Di bawah saya nanti ada leader kandidat, yaitu biasanya disebut di sini sebagai Ryocho. Nah, leader kandidat ini akan menjembatani kalian dengan saya. Nah, tidak akan biasanya sih kalian ada yang suka langsung ngomong ke saya itu boleh-boleh aja, tapi biasanya ada kandidat yang pakai birokrasi. Birokrasinya itu ya seperti ini. Jadi ketika ada mondai, ada masalah, ngomong dulu ke ketua angkatannya. Nah, nanti kayak angkatan sekarang nih ya dari Tanjung Pinang pasti ada ketua angkatannya nanti. Silahkan kalian pilih sendiri. Kemudian setelah nanti ada ketua angkatan, sudah ngomong ke ketua angkatan ngomong ke leader kandidat gitu. Setelah itu nanti leader kandidatnya akan berbicara dengan saya gitu. Tapi kalau kaliannya ngerasa ih lama sih saya pengen langsung ya boleh-boleh aja. Saya tersedia 24 jam untuk kalian kecuali jam malam karena saya sudah tidur biasa. Jadi silakan hubungi saya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, boleh-boleh aja binasa. Nah, di sini ada pengawas asrama, saya ada leader kandidat, ada Hanco, ketua angkatannya, ada perwakilan kamar. Nah, ini dia. Nanti di tiap kamarnya itu ada perwakilan atau leader kamar. Jadi setiap kamar itu ada ketuanya juga. Dia yang akan bertanggung jawab tentang kebersihan kamarnya, akan bertanggung jawab tentang eh, panjang pendeknya selimut, ukuran SOP yang ada di kamar itu tanggung jawabnya si leader kamar ini. Kemudian baru di bawahnya ada seluruh kandidat. Gitu. Dari organisasi Minasan, apakah ada pertanyaan? Jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan, tanya saja. Ini kan teman-teman kalian juga ya. Jadi tidak usah malu-malu ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Hai, kita lanjut. Minasan ke mana nih?
Nah, kegiatan hariannya, kayak saya tadi bilang ya, ibaratnya dari sore, apel pagi. Dari hari apa? Tadi saya udah ngomong 2 kali. Ada yang ngeh? Sore atau apel paginya dari hari apa sampai hari apa? Hari Izin Senin Senin sampai dan Kamis, Sensei. Kamis. Mantap. Febiana sang lagi di luar tapi ngedengerin. Mantap. Bagus semuanya. Ya, betul. Sore itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat tidak ada sore, tapi ada Rajio Taiso atau senam pagi. Nah, ini dia. Senam paginya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Setiap hari kan ada senam pagi. Kalau sore dari Senin sampai Kamis saja. Kalau senam pagi dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, senamnya itu kalian masih sama kandidat yang lain, tapi akan ada hari di mana kalian akan Rajio Taiso atau senam bareng sensei. Contohnya di hari Rabu dan hari Jumat. Nah, itu akan bareng-bareng sama semua sensei yang ada di Bahana. Kita akan senam pagi bersama. Gitu. Kemudian ada pembelajaran bahasa Jepang. Tentu ya, pembelajaran bahasa Jepang ini dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 16.00. Kecuali untuk yang nanti kelas Newmong, kelas pemula, atau kelas N5 lah biar kalian ya paham. Kalau kelas N5 itu dimulai dari jam 9 sampai jam 11.45. Itu untuk kelas pagi. Untuk kelas siangnya dari jam 12.45 sampai jam 16.00. Nah, ketika kalian sudah masuk GFT, kelas N3, kelas SSW, itu kalian langsung dari jam 9 sampai jam 4. Gitu, Minasa. Kemudian yang terakhir, yang tadi saya bilang ada soji, bersih-bersih sore. Ada yang ngeh sojinya dari jam berapa sampai jam berapa? Tadi udah saya bilang, apakah ada yang ngeh? Sojinya dari jam Izin berapa? Sensei jam 4.20 sampai jam 4.40. Oke, nice Febinasa. Asli ini Febinasa lagi di luar tapi merhatiin ya. Yap, betul. Bagus. Saya apresiasi. Ya, betul. Sojinya itu dari jam 4.20 sampai jam 4.40, 16.20 sampai jam 16.40. Silahkan dicatat. Jadi ketika ditanya sama senpainya nanti tiba-tiba atau sama senseinya tiba-tiba tanya, emang soji jam berapa sih? Nah, tiba-tiba kalian harus bisa jawab 16.20 sampai 16.40. Nah, kalau kita terapin Gofung Minor Station, berarti kalau misalkan kita sojinya jam 16.20, kita harus datang dan kumpul itu jam berapa, Minasang? Kalau misalkan kita nih sojinya jam 16.20, bersih-bersihnya jam 16.20, kita harus kumpulnya jam berapa? 16.15. 16.50. Betul, betul. Kita harus kumpulnya jam 16.15. Itu harus sudah siap. Bagus ketika merhatiin ya, itu namanya go full minus session 5 menit sebelum kegiatan. Oke, sojinya itu pasti ada tiap hari ya, nggak cuma hari Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu Minggu juga kan akan ada soji. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu itu kalian sojinya mandiri di area kalian aja, gitu. Area yang kalian pakai ya kamar, toilet itu pasti. Oke, dari kegiatan harian ini dari sore pembelajaran bahasa Jepang sampai soji, apakah ada pertanyaan? Oke, maaf Minasang, gimana dari Minasang? Apakah ada pertanyaan dari kegiatan harian ini? Aman? Sensei izin mau tanya boleh Sensei? Boleh, Tita Sang. Untuk Rajio Taisho ini dimulai dari jam berapa ya biasanya tadi Sensei? Nah, kalau misalkan Rajio Taiso itu dari hari Senin sampai ke hari Jumat dimulainya pukul 8.30 Titasang. Nanti, berarti kalau misalkan 8.30 Titasang harus kumpul jam berapa nih? 8.25 Sensei. Betul, 8.25 harus sudah ada di lapangan. Ya, udah siap, udah tegak, udah rapi, udah bersih. Itu harus sudah ada di lapangan jam 8.25. Oke, bagus berarti merhatiin ya. Harus go full minor session. Jadi nanti Raja Taisonya itu jam 8.30 baru kalian mulai. Oke, terima kasih kita sang pertanyaannya. Apakah yang lain? Ada pertanyaan? Kalau aman gini.
Oke. Hai, kalau gitu kita lanjut. Minasang, ada kegiatan yang lain-lain selain tadi ada chore, regio taiso, pembelajaran bahasa Jepang, dan soji. Itu ada kegiatan yang lain. Kegiatan yang lainnya itu apa? Yang pertama ada osoji. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ada soji dan sekarang ada osoji, yaitu bersih-bersih besar. Bersih-bersih besar tuh apa sih? Jadi, di Jepang itu ada namanya osoji, yaitu bersih-bersih yang sedetail mungkin yang tadi saya bilang ya, sampai kipasnya dibongkar, dielap kipasnya, terus udah gitu si sendal kalian dicuci, itu benar dicuci minasa. Nanti di belakang ada sendal karet, nanti kalian juga pasti bawa dari rumah sendal karetnya, itu dicuci. Kemudian si loker-loker kalian dielap. Terus barang-barang kalian dibongkar, dikeluarin, lokernya dielap. Terus si yang ada lampu-lampu di atas juga itu biasanya dibersihkan. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh menasang. Kenapa? Soalnya bahayanya kalau misalkan naik-naik ke atas itu cuman dilakukan oleh OB. Nah, kalian paling hanya dinding-dinding ketika ada sarang laba-laba atau gimana itu langsung kalian bersihkan. Pokoknya sedetail mungkin. Sekecil apapun sampai koper-koper kalian juga kalian bersihkan. Sampai sumpit-sumpit juga nanti kalian akan rendam di air panas. Nanti adalah SOP-nya. Silahkan kalian datang dulu ke Bahana. Kalian akan tahu gimana sih osoji yang sebenarnya. Kemudian ada sodang yang tadi saya bilang ya. Sodang itu hari apa, Minasang? Biasanya? Sabtu. Betul, Revina Sang. Sabtu ya. Biasanya akan ada sodang diskusi itu sama teman-teman seangkatan atau biasanya sama teman-teman satu asrama itu ada diskusi. Diskusinya tentang apa? Biasanya tentang keuangan, biasanya tentang mondai atau masalah-masalah selama seminggu ini tuh ada apa aja sih masalahnya? Kayak gitu. Gimana sih aman nggak pembelajarannya? Apa sih yang kurang? Apa yang harus diperbaiki? Kayak gitu. Dari tim Daidokoro, dari tim dapur, ada masalah nggak? Dari tim peralatan ada masalah nggak? Dari tim kebersihan ada masalah nggak? Dari tim UKS ada masalah nggak? Itu semuanya disodangkan di diskusi. Dan jangan lupa, ketika kalian sodang, kalian harus membawa pulpen dan juga buku saku. Oke? Ingat, ketika kalian masuk bahana, wajib membawa buku kecil dan juga pulpen. Wajib itu kemana-mana ya. Lanjut ada tes fisik. Nah, baru aja tadi hari ini itu ada tes fisik. Minasang, tes fisik itu nanti kalian akan ke Saraga, kalian akan ke GOR, bukan ke GOR sih ya, ke trek lari. Itu kalian akan lari 2 kilometer. Kemudian kalian ada tes sit up, tes push up, tes sikap lilin, pokoknya tes-tes fisik. Nah, kenapa sih ada tes fisik di Bahana? Iya, karena nanti minasang kalau misalkan di Jepang, fisik kalian harus kuat. Kenapa harus kuat? Karena nanti kalian di sana nggak akan pakai motor, minasang nggak akan pakai mobil. Kalian pasti akan jalan. Dari apartemen kalian ke tempat kerja itu pasti jalan. Maksimal tuh naik sepeda. Sepeda juga kan capek. Ya kan? Harus ada fisik yang kuat buat ngegoesnya. Gitu. Nanti siapa tahu kayak naik kereta juga. Ya kan? Naik kereta itu dari stasiun ke apartemennya juga kan nggak deket. Jarang yang ada apartemen dekat sama stasiun. Nah, kalian harus punya fisik yang kuat di Jepang. Tidak hanya karena perjalanan terus, karena bukan karena jalan saja, cuaca juga sama. Cuaca kita kan berbeda, Indonesia kan kita tropis. Di sana ada 4 musim. Belum tentu fisik kalian kuat dengan musim yang ada di Jepang. Maka dari itu, si badan kalian, fisik kalian itu harus kuat. Makanya ada tes fisik. Oke, kemudian ada lomba pidato. Ngapain sih ada lomba pidato, Sensei? Karena supaya tadi kalian bisa public speaking depan orang-orang. Kalian bisa ngomong depan orang-orang. Kalian bisa jadi pemimpin. Nah, kalau di Bahana ini udah nggak ada lagi yang pemalu. Udah nggak boleh ada yang diem-diem aja. Semuanya harus aktif. Semuanya harus semangat. Harus aktif. Semuanya harus bisa jadi nomor satu. Kayak gitu. Ya, makanya ada lomba pidato. Pidatonya juga dalam bahasa Jepang tentunya ya. Kemudian ada Bungkasai atau Festival Kebudayaan. Nah, biasanya Bungkasai ini diadakan setahun sekali di Bahana. Nah, nanti di Bungkasai ini itu ada kebudayaan. Kalau misalkan kemarin saya jadi panitianya, panitia Bungkasai tahun 2023, itu temanya tentang Kansai Matsuri, budaya Kansai. Jadi nanti kalian bisa cosplay, terus kalian ada banyak games-games gitu, games-games ala Jepang. Jadi kalian di Bahana tidak melulu tentang belajar, tapi kita juga belajar tentang budaya dan juga langsung praktekannya.
Gitu. Kemudian terakhir ada upacara. Nah, biasanya upacara juga itu adalah kalau upacara itu sebulan sekali. Sama kayak tes fisik, sama juga kayak osoji. Nah, osojinya ada dua. Ada yang sama sensei, ada yang sama kalian. Kalau kalian kandidat sendiri, itu setiap hari Sabtu itu ada osoji. Tapi kalau sama senseinya, diawasin sama senseinya tiap hari Jumat. Gitu. Itu sebulan sekali. Sebulan sekali dipantau sama senseinya. Kalau yang sama kandidat aja, itu setiap hari Sabtu. Kemudian kalau misalkan tes fisik juga sama 1 bulan sekali. Bungkasai setahun sekali. Upacara sebulan sekali juga. Gitu. Oke? Dari kegiatan yang lain-lain nih, apakah ada pertanyaan dari Minasang? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut Minasang. Nih, kita lanjut ke overview asrama. Kita lihat asramanya. Nih, ini kamar H, Minasang. Ini kamar yang paling besar di Bahana, di asrama ini, di asrama 2 ya. Di kamar yang paling besar, kamar perempuan. Minasang lihat ya, rapi semuanya. Di sini si selimutnya juga rapi. Minasang bisa lihat panah saya nggak? Kursor saya. Bisa, Sensei. Nah, dari ujung sini sampai ujung sini, nah, yang saya iniin, itu 20 cm. Dari ujung sini sampai nanti ke tengah-tengah, itu 60 cm. Dari ujung sini ke ujung 60 cm. Ribet ya? Iya, memang harus seperti itu. Kemudian di sini ada loker-loker kalian. Nah, ini dia. Kalau ini asrama 1 ya, di atas yang untuk udah senior-senior ditaruhnya di atas. Di bawahnya ini ada hako. Hako tuh apa ya? Kotak. Di hako ini itu biasanya minasa nyimpen baju dalaman, tambahan baju, terus nyimpen alat-alat make up, alat-alat mandi. Dan ingat ya, silakan dicatat, alat mandi dilarang lembab. Usahakan alat-alat mandi kalian sudah kering. Kemudian handuk basah dilarang disimpan di hako. Gak boleh disimpan di hako. Pokoknya di hako harus kering. Bahkan botol pun harus kering. Ada 1 tetes, 2 tetes biasanya suka saya sita. Ya, pokoknya gak boleh ada kelembaban di dalam hako. Gitu. Nah, terus di dalam lokernya, minasang bisa lihat, ini dari ujung kiri ke kanan itu 20 cm. Dan harus rapih. Bukunya juga sama dari yang kecil ke yang terbesar. Dan setiap loker harus ada setelannya supaya wangi. Gitu. Ini dia kamar mandi kalian. Nanti ketika di sini pakai shower ya. Nah, kita itu ngikutin Jepang, minasang. Jadi, si toilet dan showernya itu terpisah. Ini yang asrama 2 ya, nanti yang akan di sini. Nah, kalian bakalan stay. Ini toiletnya seperti ini, minasang. Ada 10 toilet total, tenang, tidak akan ngantri. Karena ada banyak. Jadi, si toiletnya ada 10. Nah, ini tuh untuk kalian yapu, pipis, segala macam ya. Tapi ketika kalian mandi, bukan di sini tempatnya. Mandi itu di tempat shower. Nah, ini ada showernya ya. Di sini juga sama, showernya juga ada 10. Toilet ada 10, shower juga ada 10. Dan harus kering. Seperti ini. Nah, ini toiletnya. Harus segitiga tisunya juga. Dan di toilet ini tidak boleh ada air. Ketika kalian sudah beres buang hajatnya, kalian harus bersihkan lagi. Minasang. Harus dielap pinggir-pinggirnya. Si pinggir-pinggir di sini nih nanti ya. Pasti kan ada tuh. Suka basah ya kalau kalian ke mall. Kalau kalian ke tempat umum suka basah. Nah ini nggak boleh. Kita ngikutin ala Jepang. Supaya kalian terbiasa juga di sana. Supaya bersih juga. Supaya enak. Nanti kalau misalnya kalian terbiasa dibersihin juga pasti kalian akan nyaman. Pokoknya di sini harus bersih. Pokoknya tidak boleh ada air yang menetes 1 tetes pun harus kering. Pokoknya kita ngikutin ala Jepang harus kering dan juga si toilet dan showernya juga terpisah. Gitu. Ini untuk toilet, ini untuk dapur, minasang. Nah, minasang lihat ya dari tadi tuh ada lap. Nih, ada lap-lap kayak gini. Ya, ada lap ya. Nanti itu ada aturannya. Mana yang harus ditaruh di dapur, mana yang harus ditaruh di toilet, mana yang harus ditaruh di shower. Nah, ketika kalian di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini ada kulkas. Nah, di kulkas ini nggak boleh overload. Kalian boleh masukin makanan ke kulkas
Kemudian harus dikasih tanggal dan maksimal itu 3 hari. Misalkan nih, Gelora Sang nyimpan ice cream, dikasih tanggal 2 Januari 2026. Berarti 3 hari ke depan, tanggal 2, 3, 4, 5. Nanti ditulis sampai tanggal 5 Januari 2026. Ketika tanggal 5 Januari lewat dan kalian masih ada es krimnya, itu boleh diperpanjang. Jadi coret yang atas. Kalau enggak, kalian sih biasanya suka pakai ini nih. Ada kandidat yang beli pakai nama label nama gitu. Itu boleh. Itu lebih praktis, lebih bagus dan lebih rapih. Jadi di label namanya itu ditulis juga. Nanti misalkan udah lewat nih dari tanggal 5, mau nambah lagi nih 3 hari ke depan, tulis aja. Berarti dari tanggal 5 Januari 2026 sampai tanggal 5, 6, 7, 8. 8 Januari 2026. Pokoknya maksimal 3 hari. Gitu. Nah, ketika saya nanti cek, ada kandidat misalkan Gelora Sang dari tanggal 31 Desember sampai tanggal 2. Sekarang udah tanggal 3. Itu bisa saya sita dan jadi milik bersama. Jadi dimakan sama teman-teman semua gitu. Jadi ingat harus dikasih nama. Ini kadang ada kandidat yang lupa dikasih nama dan dia protes karena makanannya hilang. Ternyata kenapa hilang? Karena tidak dikasih nama. Karena makanan yang tidak ada namanya berarti itu milik asrama. Gitu. Jadi kalau kalian punya makanan, harap dikasih nama. Kalau tidak dikasih nama bisa disita atau punya asrama jadi milik bersama. Gitu. Dan untuk makanan juga, kalian boleh nyimpen cemilan tuh hanya 7. 7 jenis. Lebih dari 7, kita jadi buat bersama. Gitu. Oke? Hai. Nah, Nasang lihat di sini ya. Dapurnya juga harus rapi. Kayak tadi kalau misalkan di Goes, Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, Shitsuke itu masuknya ke Seiketsu. Ke Seiso juga. Ya, rapi. Tuh gak boleh. Di si wastafelnya juga sama ya. Nggak boleh ada air. Udah beres nih. Udah beres nyuci. Ya udah kalian nanti elap pakai kanebo. Di situ ada kanebonya. Terus untuk bahan-bahan dapur juga sama. Disesuaiin sama nanti ada label. Di sini ada kelihatan kecil-kecil ada labelnya. Sedangkan masukkan sesuai labelnya. Terus sini ada piring-piringnya juga. Piringnya juga sama, mangkoknya juga sama, harus sesuai dengan warna. Harus rapih. Mau di bahan apapun itu harus rapih. Harus resik. Gitu. Oke, lanjut. Nah, lihat di bento ini. Tapi karena sekarang kalian sudah sering GoFood, jadi bento ini udah jarang kepake. Nah, ketika nanti kalian osoji, bersih-bersih yang besar, itu pasti akan pakai si bento ini. Ya, bento ini pasti dicuci. Walaupun kan nggak pakai, kalian harus cuci, kalian harus bersihin. Pasti akan ada debu soalnya. Jadi kalian bersihin, siapa tahu kalian nanti pakai ya. Kalian bersihin satu-satu, kalian bersihin, masukin ke air panas. Itu kalian rendam, pokoknya disterilin. Gitu. Lanjut, nah ini dia. Ketika kalian nanti di asrama 1 dan asrama 2, itu sendalnya ada 2. Yang pertama, yang di bawah ini nih, ini sendal karet itu untuk di luar. Ketika kalian masuk ke kelas, buka sendalnya, buka sepatunya, ganti pakai suripa. Suripa ini adalah sendal ala Jepang. Nanti kalian nggak akan pakai sendal, nggak akan pakai sepatu masuk kelasnya. Kecuali untuk kelas-kelas yang di luar ya. Kalau kelas-kelas yang di luar ya of course kalian pasti akan pakai sepatu. Tapi ketika kalian masuk ke kelas yang ada di dalam, itu kalian otomatis harus dibuka nih sendalnya, harus dibuka sepatunya. Kalian ganti pakai suripa ala Jepang. Dan harus pakai kaos kaki. Ingat kaos kakinya harus warna hitam dan harus yang panjang. Ya, nggak boleh yang pendek. Lanjut. Nah, di sini ada sampah plastik ya di sini juga sama kayak di Jepang kita sampahnya itu dipilah-pilah jadi nggak semua sampah disatuin nggak tapi kita udah milah sampah tapi ada satu sampah yang disatuin itu sampah di dapur ya itu disatu-satuin tapi ketika nanti di akhir di sore-sore yang soji dapur yang beres-beres dapur itu yang piket dapur itu pasti akan dipilah mana yang sampah basah mana yang sampah yang plastik mana sampah yang bisa dibakar atau sampah kardus atau sampah kertas itu pasti dipilah-pilah seperti itu. Kita ngikutin ala Jepang. Pokoknya sampah di bahana itu dipilah-pilah sesuai ukurannya juga. Lanjut. Nah, untuk sapu ini juga harus rapi, disusunnya sesuai warna dan sesuai area. Nah, misal sini ya bisa lihat ya itu kecil banget itu ada nama areanya. Jadi tiap sapu itu ada areanya masing-masing. Jadi tidak sembarangan kan pengennya pakai warna pink pengennya pakai warna hijau nggak bisa. Harus sesuai dengan areanya masing-masing. Nah, ini dia yang tadi saya bilang ya, sampah-sampah di bahanan itu harus
dipilah. Contohnya nih, minuman kotak, ada plastik kresek, terus ada plastik aluminium, ada botol plastik dan banyak macamnya. Nah, ketika kalian sudah dipilah-pilah, kalian akan memasukkan si sampah tersebut ke bank sampah bersinar. Ya, ini biasanya diambil 2 bulan sekali si BSB ini tuh. Gitu, Minasan. Nih, kita lihat overview kegiatannya. Nih, kalau dulu itu ada masak bersama, Minasan. Tapi untuk sekarang itu tidak ada masak lagi bersama. Jadi kalian hanya makan, tidak hanya. Kalian boleh masak atau kalian go food itu boleh. Tapi dilarang go food di jam pelajaran. Itu baru tidak boleh. Kalau kalian sudah pulang pembelajaran itu baru boleh go food, silahkan. Nih, kalau dulu juga ada makan bersama. Kalau dulu ya, ini ada makan bersama, tapi untuk sekarang itu sudah tidak ada. Jadi silakan makan dan minum di. Nah, ini dia. Kalau misalkan kalian makan dan minum hanya boleh di kantin, nanti ada di kantin sama di daidokoro atau di dapur. Selebihnya itu tidak boleh. Kalian tidak boleh makan di kelas ketika malam hari, kecuali kalau siang-siang itu boleh. Kalau siang hari kalian boleh makan di kelas, tapi kalau pagi-pagi kalian hanya boleh makan di kantin dan juga di dapur. Ketika malam juga sama, kalian hanya boleh makan di kantin dan di dapur. Gak boleh makan di kelas atau makan di kamar. Kenapa? Kalau di kamar nanti remeh-remehannya, kecil-kecilannya nanti takutnya mengundang semut, mengundang tikus, mengundang kecoa, kan kalian tidak akan nyaman. Karena kalian hidup bersama di sini, jadi kita harus bikin orang lain juga nyaman. Gitu. Lanjut, nah ini dia osoji. Minasang bersih-bersih. Nah kalau Minasang lihat ini kayak dia naik-naik buat bersihin lampu ya. Nah kalau sekarang udah tidak boleh karena takutnya kenapa-kenapa ya kalian. Nah kalau di sini lihat tuh sampai si Pengki atau Pengki sih lupa ya Allah. Nah pokoknya sebuah peralatan si Soji sampai sampah-sampahnya juga disikat, dicuci, dielap. Itu namanya osoji bersih-bersih yang besar, bersih-bersih yang detail. Sampah juga dicuci tuh. Sampai si rak-rak sepatu juga dicuci. Dan si suripa kalian nih dijemur. Gitu. Bersih ya jadinya. Nah, ini dia di asrama satu, Minasang. Terus sampai mesin cucinya juga kadang dielap. Enggak kadang, emang harus dielap. Isinya juga harus dielap juga. Pokoknya. Terus, lanjut. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini, ini di area asrama 2 semua ya nih. Ketika Osoji si kasur-kasurnya dinaikin, karpet-karpetnya dibersihin, sampai si kolam ikan tuh ada batunya ya Minasang ya. Si batu-batunya juga disikat juga Minasang karena apa? Supaya bersih, supaya tidak berlumut nih sampai kaca-kaca debu-debu di atas. Nah, ketika kalian soji seperti ini ingat ya, dari atas ke bawah, jangan sampai dari bawah ke atas. Ya, dari atas dulu kaca baru ke bawah. Karena nanti debunya ke bawah. Gitu. Oke. Nih, di Bahana kita ada active learning. Bukan ada, tapi kita di Bahana itu belajarnya menggunakan metode active learning yang discovery learning. Jadi kita itu student center learning. Yaitu si muridnya yang banyak aktif, bukan senseinya, tapi muridnya yang banyak aktif. Seperti itu. Kita pakainya active learning yang discovery learning, student center learning. Nih, kalau di Bahana ini, kalian ini lagi sodang. Yang tidak ada senseinya, ini dilakukan di hari Sabtu. Biasanya minasang sodang seperti ini. Tuh ya, sampai-sampai kalian juga pada bawa buku kecil, pada bawa pulpen nih. Buku saku sama pulpen juga itu harus dibawa kemana-mana. Itu wajib. Kemudian, nih, ketika di Bahana kan tidak hanya belajar itu, terus kita punya banyak medianya, Minasang. Tentunya sensei-senseinya juga semua sudah berpengalaman rata-rata dari pendidikan juga. Sudah pernah ke Jepang juga. Sudah levelnya sudah tinggi, sudah N2. Jadi pasti kita punya banyak metode belajar, kita sudah tahu mana belajar yang efektif dan tidak. Jadi kita tidak akan hanya belajar monoton, terus tidak. Kita ada banyak games juga. Nih, ini untuk belajar malamnya. Nah, ini dia. Untuk belajar malam, Pinasa tidak boleh belajar di kamar. Kenapa? Kalau belajar di kamar, kalian malah tidur. Malah tidur-tiduran, malah rebahan dan main HP. Ya kan? Nah, jadi kan ketika belajar, itu tidak boleh di dalam kamar, tapi harus di kelas atau di Manabi Hiroba. Nanti akan ada Manabi Hiroba. Saya perlihatkan juga ya. Pokoknya kalau misalkan belajar tidak boleh di dalam kamar, harus di kelas dan Manabi Hiroba.
Peraturan umumnya. Nih, minasan itu wajib menggunakan pakaian yang sopan. Jadi dilarang ketika kalian ada di asrama ini, di area asrama dilarang menggunakan pakai tank top. Dilarang menggunakan hot pants, itu jelas tidak boleh. Kalian harus menggunakan pakaian yang sopan. Takutnya tiba-tiba ada tamu, takutnya tiba-tiba ada laki-laki yang ambil jemuran. Ke belakang kalau misalnya ambil jemuran pasti lewat kalian, pasti lewat asrama perempuan. Takutnya ada apa-apa. Yang kedua, tidak ada air panas. Ya, kalau kalian di Bandung kan dingin banget nih. Sekarang juga lagi dingin-dingin ya. Orang nggak pakai AC. Tapi kalian tetap harus mandi ya. Mau itu sedingin apapun, walaupun tidak ada air panas, kalian harus tetap mandi. Jadi showernya itu tidak ada water heaternya. Ya, kalian juga nggak boleh masak air di dapur. Nanti gasnya habis sama kalian yang mau mandi. Kemudian dilarang menyimpan makanan dan makan di kamar. Nah, itu dia ya. Nggak boleh makan di kamar. Dilarang merokok dan minuman-minuman keras. Tentunya ya, nggak boleh. Dilarang merokok di area asrama, apalagi kalau misalkan minum minuman keras. Dilarang menggunakan bahasa daerah. Nah, kenapa sih nggak boleh pakai bahasa daerah, Sensei? Iya, karena nanti kalau misalkan kalian terus-terusan pakai bahasa daerah, kapan dong kalian bisa bahasa Jepangnya? Ya enggak? Kapan dong kalian nanti lancar ngomong bahasa Jepangnya? Terus kalau misalkan nanti kalian ngomong bahasa daerah terus, kalian pasti akan bergaul dengan yang itu-itu aja terus ya kan? Kalian pasti akan dengan yang itu-itu terus. Padahal kan sebenarnya kalian bisa berbaur dengan yang lain. Seperti itu. Supaya kalian juga bisa berbaur dengan berbagai suku daerah. Dilarang makan makanan pedas. Nah ini dia untuk perempuan. Kalian semua perempuan ya. Kalau saya tahu kalau misalkan perempuan lagi pusing, pasti escape-nya ke makanan-makanan yang pedas. Nah itu dia. Dilarang makan makanan yang pedas ya. Selagi di bahana, stop dulu makan pedas. Karena kenapa? Kalau kalian sakit perut yang repot siapa kalian sendiri. Yang rugi siapa kalian sendiri. Kalian gak akan bisa ikut pelajaran. Kan rugi. Ya. Boleh wajib menjaga pergaulan dan sikap bermartabat ya. Bergaul di bahana yang wajar-wajar saja. Apalagi dengan apa? Apalagi dengan lawan jenis ya harus sewajarnya. Minasa. Kemudian dilarang menggunakan perhiasan dan berjanggut atau berkumis ya, apalagi perempuan ya. Dilarang menggunakan perhiasan. Mau itu cincin, mau itu kalung, mau itu anting, untuk yang tidak dikerudung kan kelihatan antingnya ya. Itu juga harus dicabut, harus dihilangkan dulu. Hilangkan dulu, bukan disimpan aja di rumah Mirasa ya. Pokoknya dilarang menggunakan perhiasan. Hai, Minasang, sampai sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Sebelum itu, saya ingin memperlihatkan kalian seragamnya dulu deh. Seragam, seragam nggak tuh? Seragam di Bahana. Wait, akan saya perlihatkan. Ada ya? Oh, ini dia. Ada? Minasang terlihat? Ya. Terlihat Sensei. Ini dia seragam kandidat di Bahana. Untuk perempuan, hari Senin ini akan seperti ini. Jadi, pakai rok hitam. Nah, kanak-kanak belum dapat seragamnya ya nanti ya. Belum dapat seragam, belum dapat temtek. Paling yang kuning aja yang baru dapat. Jadi, kalian untuk yang perempuan yang berkerudung, itu wajib pakai eh rok hitam, pakai baju kemeja putih yang panjang. Perempuan yang tidak berkerudung juga sama ya. Harus pakai yang putih panjang. Dan si kerudungnya juga harus rapi seperti ini. Seperti itu. Dan kerudungnya juga harus merah. Untuk Senin kerudungnya pakai kerudung warna merah. Enggak ada yang tidak berkerudung juga harus rapi. Jadi rambutnya di hairspray supaya si baby rambutnya tidak ada yang keluar-keluar. Oke, lanjut. Ini Senin sampai Selasa. Untuk hari Rabunya, ini untuk laki-lakinya. Itu laki-laki ya. Laki-laki juga pakai celana hitam, pakai vest, pakai kemeja panjang, pakai dasi hitam, harus rapi. Senin sampai Selasa. Untuk hari Rabunya kalian akan dapat baju polo. Nah, ingat baju polonya tidak boleh dimodif, ya. Baju polo tidak boleh dimodif. Kadang kalian ada yang dipotong, ada yang di crop, seperti itu tidak boleh. Biarkan saja seperti itu. Kalau kalian belinya yang S ya udah pakai. Kalau misalnya dapat yang L ya udah pakai. Kalau kalian pesen yang XL ya udah pakai. Mau dia kegedean, mau dia kekecilan silakan dipakai. Ya. Pokoknya tidak boleh kalian modif
Kalau mau misalkan terlalu kekecilan, saya pengen diubah, pengen beli lagi, itu boleh. Silakan dihubungi saya gitu. Nah, terus si hari Rabu ini wajib menggunakan celana hitam. Dan untuk perempuan wajib menggunakan kerudung warna abu-abu. Oke, Senin sampai Selasa pakai warna merah, hari Rabunya pakai abu-abu. Ini untuk laki-lakinya juga sama ya. Nah, untuk perempuan di hari Kamis itu bebas, Mirasang. Tapi bebas dalam artian harus pakai kemeja. Bukan baju yang kaos oblong gitu, bukan ya. Harus berkerah, harus kemeja pokoknya, harus rapih. Dan kemudian bawahannya wajib mau celana boleh, mau rok juga boleh asalkan warna hitam. Terakhir untuk hari Jumat itu pakai batik. Nah, untuk kerudungnya bebasnya tidak harus warna hitam. Hari Kamis juga sama sebetulnya tidak wajib warna hitam. Hari Kamis dan Jumat itu warna kerudungnya bebas. Hari Kamis itu bajunya bebas asal sopan yang kemeja. Pokoknya dari Senin sampai hari Jumat itu celana dan roknya harus warna hitam. Dari Senin Selasa pakai seragam, hari Rabunya pakai polo, Kamisnya bebas, Jumatnya pakai batik. Gitu, Minasang. Dah, aman ya. Oke, Minasang sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah aman tentang asramanya atau masih ngeraba-raba sih ya kayaknya kalian ya? Sensei, Nantilah. mau bertanya lagi nggak? Boleh lah, Sensei, boleh. untuk ketentuan keluar jam di asrama, itu boleh dijelasin nggak Sensei gimana, boleh keluarnya gimana, dari jam berapa ke jam berapa? Oke, boleh. Terima kasih Revita atas pertanyaannya. Nah, untuk keluar asrama, yang pertama itu kalau misalkan kalian mau main, ya dari Senin sampai hari Minggu boleh main terserah kalian, maksimal sampai jam 7 malam. Silakan dicatat, jam 7 malam itu kan sudah harus ada di asrama, sudah ada di kamar. Jam 7 malam sudah harus ada di kamar. Ya, itu dari hari sampai hari Minggu. Kalau kalian menginap, itu juga boleh. Tapi ada ketentuannya. Kalau menginap di hari weekend itu izinnya ke saya. Ya, kalau hari weekend izinnya ke saya itu hanya boleh 2 kali dalam 1 bulan. Nanti ada datanya. Saya akan absen kalian. Nanti kalau misalkan nih tiba-tiba Revina Sang minggu ini udah nginep, minggu depan mau nginep boleh 2 kali. Berarti 2 minggu ke depannya lagi itu nggak boleh nginep lagi. Jatah kamu sudah habis gitu. Pokoknya kalau untuk nginep itu hanya boleh sebulan 2 kali. Dan itu juga harus jelas harus kemana, bersama siapa, nomor teleponnya juga dikirim dan segala macam. Nah, kemudian untuk perizinan main seperti biasa dari hari Senin sampai hari Minggu, misalkan mau main saya hari Sabtu ya, biasanya kalau nggak hari Minggu kalian bisa main nih dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam tuh bebas gimana kalian seharian full main keluar boleh. Nah, tapi kalau misalkan lebih dari 1 kilometer, ingat lebih dari 1 kilometer, itu wajib foto. Ada 4 foto yang harus kalian kirim ke saya. Foto waktu lagi di asrama, di sebelum berangkat, foto sudah sampai di tempat tujuan. Yang ketiganya foto waktu lagi mau OTW ke asrama. Keempatnya itu foto sudah sampai di asrama. Ya, gitu. Banyak ya aturannya ya, iyalah. Jadi gitu, ketika dari hari Senin sampai Minggu mau keluar, misalkan hari Senin mau keluar boleh-boleh aja. Keluar itu kalau keluar tidak ada batas jatah gitu enggak, terserah kalian. Mau dari setiap hari mau main keluar boleh, asalkan jam 7 malam sudah ada di kamar. Jam 7 malam sudah ada di asrama. Kalau alasannya macet, kalau misalkan mau lebih silakan kasih tahu ke saya. Cuman kalau misalkan alasannya macet, saya tidak akan toleransi karena kan harus tahu waktu, harus bisa spare waktu. Kalian tahu di Bandung itu kota macet. Kalian harus misalkan dari mall ke sini udah tahu macet, jadi sejam sebelumnya harus sudah OTW ke asrama. Jadi jam 7 kurang sudah sampai di asrama. Gitu. Dari Senin sampai Minggu boleh silakan keluar, terserah kalian. Asalkan kalau lebih dari 1 kilometer silakan izin ke saya foto. 4 yang tadi saya bilang. Kalau misalkan mau menginap di hari weekend itu izin aja ke saya. Seperti biasa juga foto yang 4 tadi saya bilang lagi sebelum OTW sudah sampai, dan yang ketiganya itu dari tempat asal mau ke asrama, yang foto terakhirnya sudah sampai di asrama. Kemudian kalau misalkan kalian mau menginap dari hari Senin sampai hari Jumat ya, yang which is itu hari apa? Weekday, hari kerja, itu izin ke wali kelas.
Ya, kalau wali kelas sudah ACC, akan saya ACC. Silakan izin juga ke saya. Jadi birokrasinya, kalau misalkan dari Senin sampai hari Jumat, birokrasinya ke wali kelas dulu. Kalau udah dari wali kelas baru ke saya. Kalau wali kelasnya belum ACC, saya juga tidak akan ACC. Seperti itu. Dan ketika mau menginap di hari Senin sampai Jumat, ada form yang harus kalian isi dan tanda tangan. Gitu, oke? Aman, Baik, Revina Sang? Sensei. Terima kasih, Sensei. Sama-sama, Revina Sang. Ada lagi pertanyaan, Minasang, dari Jibu Deska? Izin Sensei, Sensei. izin. Wah, siapa dulu nih? Dulu Rasang dulu atau Tita dulu ya? Cap cip cup kembang kuncup pilih mana yang mau dicoba. Dulu Rasang, Zozo. Mau nanya apa Dulu Rasang? Izin Sensei mau nanya, kalau misalnya nih yang kami yang tinggal di asrama sakit, contohnya, itu berobatnya itu memang kemana Sensei? Kalau misalnya Glora pribadi nggak punya BPJS Sensei, udah nggak ada Hmm, lagi. oh gitu. Kalau misalkan sakit biasanya kandidat Bahana itu ke klinik Anur, itu deket ada di sini. Nanti kalau misalkan belum tahu diantarin sama sempainya. Itu biasanya di Anur. Kalau misalkan mau ke klinik ke Anur, kalau misalnya mau ke rumah sakit ada Advent di sini dekat. Ada Advent dekat, ada Salamun juga dekat. Ya, jadi boleh ke Advent, boleh ke Salamun kalau rumah sakit. Kalau misalnya mau ke klinik, ada namanya klinik Anur. Gitu loh rasa. Oke? Hai, Titah Sang. Izin Sensei, kalau Ya. misalnya kita masuk nih kan, otomatis kan barang-barang mau dibelikan ke pasar. Itu posisi pasarnya dekat atau tidak ya Sensei? Setelah Hmm. itu untuk izin ke pasarnya itu, misalnya kita pagi pergi ke pasar, dan itu kan belum tentu kita mau perginya jam berapa. Itu juga harus izin sama Sensei atau gimana ya Sensei? Terima kasih. Ih, sama-sama. Yang pertama, itu kalau misalnya mau beli barang-barang kebutuhan ada Borma. Minasang deket kok dari sini, tinggal naik ke angkot. Atau mau jalan kaki juga bisa. Jadi kalau bisa biasanya sampai kalian tuh jalan kaki, tapi karena tanjak, rada nanjak gitu, jadi banyak yang naik Grab, banyak yang naik angkot juga. Jadi di sini ada Borma dekat, dan sebelah Bahana juga sebenarnya supermarket, setiap beli supermarket. Jadi kalau misalnya mau beli cemilan-cemilan atau mau beli peralatan-peralatan mandi perintilan kecil-kecilan tuh bisa di sebelah kok. Terus kalau misalkan mau ke pasar ya harus izin. Pokoknya di atas dari 1 kilometer itu wajib izin ke saya. Tapi gak usah nunggu sampai saya iyahin gitu kan. Siapa tahu saya belum bangun tuh gimana ya. Jadi yang penting udah izin berangkat aja gitu. Oke, Cita Sang. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Sensei mau bertanya lagi Sensei. Boleh, Gelora Sang. Sensei kan kalau kami yang agama Nasrani itu setiap hari Minggu itu wajib ibadah. Itu nanti bagaimana Sensei hari Minggunya? Mohon maaf gimana? Oh, mau ke gereja ya? Boleh. Itu kadang kalian bareng-bareng berangkatnya sama sempainya. Jadi kalau misalkan yang ke gereja Protestan bareng-bareng berangkatnya, ada yang ke gereja yang Katolik itu bareng-bareng gitu. Boleh kok. Ya silakan seperti biasa izin. Nah untuk izinnya itu gak usah semuanya satu-satu aja. Biasanya kan yang ke gereja bisa bisa ada 5 orang 6 orang ya. Nah itu nggak usah namanya foto ke saya. Perwakilan aja salah satu. Dulu rasa gitu. Oke ya. Oke. Oke. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Rejo Bedeska? Izin bertanya, Sensei. Ya boleh. Izin, Sensei. Saya ingin menanyakan terkait pakaian. Ya Un- boleh. Untuk yang wanita itu, jilbabnya yang tadi Wanda lihat itu kan jilbab segi empat, Sensei. Ya. Apakah boleh gunakan jilbab instan, Sensei? Jilbab Di langsung gitu. Tidak boleh, Wanda Sam. Jadi harus segi empat ya. Kalau jilbab langsung biasanya dipakai ketika kalian soji gitu. Kalau soji itu baru kalian lagi bersih-bersih baru pakai kalian hijab yang langsung pakai. Kalau misalkan lagi pembelajaran itu harus pakai segi empat, Wanda Sam. Kalau pas Mina juga kalau main aja kalau lagi bukan jam main kayak jam belajar itu wajib segitiga. Gitu Wanda Sam. Oke? Baik, Sensei. Terima kasih, Sensei. Sama-sama. Ada lagi? Aman?